Keanekaragaman makhluk hidup sering juga disebut sebagai biodiversitas. Keanekaragaman hayati merupakan ungkapan pernyataan tentang terdapatnya berbagai macam variasi atau perbedaan sifat atau ciri di antara makhluk hidup yang ada di suatu tempat. Secara garis besar, biodiversitas ini dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu ada keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat spesies, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Jadi keanekaragaman tingkat gen ini adalah disebabkan karena adanya variasi gen atau struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Jadi kalau keanekaragaman tingkat gen ini terjadinya pada satu spesies yang sama atau satu jenis yang sama. Dan keanekaragaman hayati tingkat gen ini disebut sebagai varietas. Nah, sebagai contoh misalnya mawar. Selanjutnya, keanekaragaman tingkat spesies. Keanekaragaman ini ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies makhluk hidup dalam genus atau famili yang sama. Jadi, walaupun mereka berbeda spesies, tapi mereka dalam satu genus atau famili yang sama. Contohnya, ada singa, macan tutul, harimau, dan kucing. Yang terakhir, ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, keanekaragaman ini terjadi akibat perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim, menyebabkan terjadinya perbedaan temperatur, curah hujan, intensitas cahaya, dan lamanya penyinaran. Nah, keanekaragaman tingkat ekosistem ini dibedakan menjadi ekosistem darat dan ekosistem perairan. Keanekaragaman ekosistem yang ada di darat ini memunculkan berbagai macam bioma. Yang pertama ada hutan hujan tropis. Wilayah ini memiliki iklim tropis dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. Selanjutnya ada savana. Nah, savana ini dia didominasi oleh rumput dan hanya memiliki beberapa pohon. Tapi dia hanya dijumpai pada daerah dengan iklim tropis. Selanjutnya ada padang rumput. Padang rumput ini dia dijumpai di wilayah dengan iklim tropis dan juga subtropis. Nah, dia didominasi oleh hewan-hewan yang memakan rumput. Itu bedanya apa dengan savana? Bedanya kalau padang rumput ini dia tidak ada pohon sama sekali. Selanjutnya ada gurun. Nah, kalau gurun ini adalah wilayah yang temperatur udaranya itu sangat ekstrim dan curah hujannya pun sangat rendah. Selanjutnya ada hutan gugur. Nah, hutan gugur ini dia berada pada daerah dengan 4 musim. Ciri khasnya ini adalah daun-daun pepohonan berwarna kuning kemerahan. Selanjutnya ada taiga. Nah, taiga ini dia juga mengalami 4 musim. Tapi dia kebanyakan ditumbuhi oleh pepohonan dengan daun yang berbentuk seperti jarum. Selanjutnya ada juga tundra. Suhunya itu sangat rendah. Ya, musim dinginnya itu bisa berlangsung hampir 9 bulan gitu. Jadi tidak ada matahari yang menyinari selama 9 bulan itu.